Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eliana Hanifa dengan NPM 12201100029. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Jadi, yang pertama yaitu ada pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang. Bersamaan dengan itu, berkembang pula ukuran angkatan kerja. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk meningkatkan persediaan modal. Modal ini merajuk kepada peralatan buatan manusia yang digunakan dalam produksi, seperti mesin, pabrik, bangunan, perkantoran, dan transportasi. Setelah kita mempelajari apa itu pertumbuhan faktor produksi, di sini pertumbuhan faktor produksi itu dibagi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Yang kedua ada teorema Rybczynski. Yang pertama yaitu pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu ini menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan L atau tenaga kerja, dan K yaitu modal. Jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, maka batas produksi suatu negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Akibatnya, kemiringan batas produksi lama dan baru akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Ini adalah kasus pertumbuhan yang seimbang. Oke, ini adalah contoh untuk pertumbuhan tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu. Panel kiri menunjukkan kasus pertumbuhan yang seimbang dengan penggandaan L dan K berdasarkan skala hasil konstan. Kedua garis batas produksi memiliki bentuk identik dan kemiringan yang sama, atau Px per Py di setiap garis dari titik panel. Untuk panel kanan ini menunjukkan hasil kasus ketika L dan K saja yang berlipat ganda. Ketika hanya L yang berlipat ganda, output kondisi X atau komoditas pada L tumbuh secara proporsional lebih dari output Y, tetapi kurang dari lipat theta. Demikian pula ketika hanya K yang berlipat ganda, output dari Y tumbuh secara proporsional lebih dari X tapi kurang dari lipat 2. Selanjutnya yaitu teorema Rybczynski. Teori ini mendalilkan bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat. Dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Misalnya, jika hanya L yang tumbuh di negara satu, output komoditas X atau komoditas padat L berkembang lebih proporsional, sedangkan output komoditas Y atau komoditas padat K menurun di Px dan Py konstan. Ini adalah contoh untuk pertumbuhan tenaga kerja dan teorema Rybczynski. Dengan adanya perdagangan, tapi sebelum terjadi pertumbuhan, negara ini memproduksi di titik B atau 130X dan 20Y. Pada Px per Py sama dengan Pb dan pada Pb sama dengan 1. Negara 1 memproduksi di titik M atau 270X dan 10Y pada batas produksi baru yang lebih besar. Selanjutnya ada kemajuan teknis. Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan per kapita real di negara-negara industri adalah karena kemajuan teknis dan sedikit dikarenakan akumulasi modal. Untuk kemajuan teknis ini dibagi menjadi dua, yaitu kemajuan teknis yang bersifat netral, penghematan tenaga kerja, dan penghematan modal. Yang kedua yaitu ada kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Kemajuan teknis yang bersifat netral. Kemajuan teknis netral meningkatkan produktivitas L dan K dalam proporsi yang sama, sehingga K atau L tetap sama setelah kemajuan teknis netral. Seperti sebelum pada berubahnya harga relatif faktor W atau R.
Tidak ada substitusi L untuk K atau sebaliknya dalam produksi, sehingga K atau L tetap tidak berubah. Yang terjadi adalah output yang diberikan sekarang dapat diproduksi dengan L dan K yang lebih sedikit. Selanjutnya ada kemajuan teknis hemat tenaga kerja. Kemajuan teknis tenaga kerja meningkatkan produktivitas K lebih dari secara proporsional dengan produktivitas L. Akibatnya, K menggantikan L dalam produksi dan K atau L naik dalam kondisi W per R konstan. Karena K lebih banyak digunakan per unit L, jenis kemajuan teknis ini disebut dengan penghematan tenaga kerja. Kemajuan teknis hemat modal. Kemajuan teknis modal meningkatkan produktivitas L lebih dari proporsional produktivitas K. Akibatnya L menggantikan K dalam produksi dan L per K naik atau K per L turun pada kondisi W per R konstan. Karena L lebih banyak digunakan per unit K, jenis kemajuan teknis ini disebut penghematan modal. Oke, selanjutnya yaitu kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Seperti dalam kasus pertumbuhan faktor, semua jenis kemajuan teknis menyebabkan batas produksi negara bergeser. Dengan tingkat kemajuan teknis netral yang sama dengan produksi kedua komoditas, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju yang sama, di mana kemajuan teknis terjadi. Dengan demikian, kemiringan batas produksi lama dan baru negara tersebut atau sebelum dan setelah terjadinya kemajuan teknis akan sama pada setiap perpotongan dengan garis yang ditarik dari titik awal. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perdagangan. Kasus negara kecil yang pertama yaitu pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Yang kedua yaitu ilustrasi pertumbuhan faktor produksi, perdagangan, dan kesejahteraan. Kita bahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Apa yang terjadi dengan volume perdagangan tergantung pada tingkat di mana output dari komoditas yang dapat diekspor dan diimpor suatu negara tumbuh dan pada pola konsumsi negara seiring pendapatan nasionalnya berkembang melalui pertumbuhan dan perdagangan. Jika output dari komoditas ekspor negara itu tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan pro-perdagangan. Ini adalah ilustrasi pertumbuhan faktor produksi, perdagangan, dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu panel atas itu menunjukkan bahwa setelah L berlipat ganda, negara satu memperdagangkan 150X untuk 150Y pada PM sama dengan PB sama dengan 1 dan mencapai kurva indifferent 7 karena konsumsi kedua X dan Y meningkat seiring dengan pertumbuhan. Kedua komoditas merupakan barang yang normal karena L berlipat ganda tetapi konsumsi kurang dari 2 kali lipat. Bandingkan titik Y dengan titik E. Untuk panel bawah menunjukkan bahwa dengan adanya perdagangan bebas sebelum pertumbuhan, negara satu memperdagangkan 60X pada PX per PY sama dengan PB sama dengan 1. Dengan adanya perdagangan bebas setelah terjadinya pertumbuhan, negara satu memperdagangkan 150X untuk 150Y pada PX per PY sama dengan PB sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perdagangan untuk kasus negara besar. Yang pertama kita akan membahas yaitu pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Yang kedua yaitu mengenai pertumbuhan emissory yields. Yang pertama yaitu pertumbuhan serta nilai tukar kesejahteraan suatu negara. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara bergantung pada dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara. Jika tidak, kesejahteraan negara cenderung menurun atau tetap tidak berubah. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara pasti akan meningkat. Pertumbuhan emissory yield. Pertumbuhan ini tuh dimana walaupun efek kekayaannya dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara,
dan nilai tukarnya mungkin memburuk sebegitu banyaknya sehingga menyebabkan penurunan dalam kesejahteraan negara. Ini dinamakan dengan pertumbuhan image rising. Pertumbuhan image rising ini lebih mungkin terjadi pada saat negara itu yang pertama yaitu pertumbuhan cenderung meningkat secara substansial ekspor negara satu pada nilai tukar konstan. Selanjutnya yaitu negara satu itu begitu besar sehingga upaya untuk memperluas ekspor secara substansial akan menyebabkan kemerosotan dalam hal perdagangan. Selanjutnya yaitu elastisitas perdagangan negara dua atau seluruh dunia memiliki permintaan ekspor negara satu sangat rendah sehingga nilai tukar negara satu memburuk. Yang D yaitu negara satu begitu sangat bergantung pada perdagangan di mana penurunan substansial dalam nilai tukar akan menyebabkan penurunan kesejahteraan nasional. Ini adalah ilustrasi pertumbuhan bermanfaat dan perdagangan. Pertumbuhan yang meningkatkan nilai tukar kesejahteraan negara satu jika K atau faktor langka di negara satu berlipat ganda di negara satu. Produksi akan berlangsung di titik R dengan nilai tukar yang tidak berubah di mana PR sama dengan PB sama dengan 1. Negara 1 akan memperdagangkan 15X untuk 15Y dengan negara 2. Selanjutnya, jika negara satu merupakan negara yang besar, nilai tukar mereka akan meningkat karena mereka bersedia untuk mengekspor lebih sedikit X. Pada PR sama dengan PB sama dengan 1, pada PS sama dengan 2. Negara satu memproduksi pada titik S memperdagangkan 20X untuk 40X dengan negara 2 dan mengonsumsi di titik W pada kurva indifferent 7. Sekian presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Semoga materi ini bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.